Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara yang akan datang setelah sumpah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah berfirman demi waktu. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Dalam ayat yang lainnya kadang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, seperti buah tin, demi buah tin, buah zaitun, wattini wazzaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Bikin pula demi bukit Tur. Kadang Allah bersumpah dengan waktu duha, kadang Allah bersumpah dengan waktu malam. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya untuk tinggal di permukaan bumi ini. Anak-anak jangan main-main. Dengarkan. Tidak boleh main-main ya. Baik. Perhatikan. Allah berikan kita waktu, Bapak Ibu. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbatas. Kita tidak tinggal di permukaan bumi ini selama-lamanya, tidak. Allah kasih batas waktu. Nah, paling lama 60 sampai 63 tahun. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan batas waktu itu datang.
Nah, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar pasti berada dalam kerugian. Semuanya, seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala datangkan sumpah demi waktu. Allah boleh bersumpah dengan apa saja. Tapi kalau makhluk, kita sebagai hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah umpamanya dia bilang demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Itu syirik. Nah, atau demi nenek moyangku, atau demi ini dan itu, tidak boleh. Kalau makhluk harus bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang datang setelah sumpah itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia. Nah, kemudian Allah datangkan pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali manusia yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama, kecuali semua manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau orang kafir rugi atau tidak? Bu, orang kafir rugi atau tidak? Rugi. Karena dia tidak beriman. Ya. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali satu orang. Kecuali 4 manusia yang memiliki 4 sifat yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dia bukan sekedar beriman, tapi dia mengamalkan amalan saleh, mengamalkan amal kebajikan, mentauhidkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik, tidak datang ke dukun, tidak datang bawa sesajen di kuburan, tidak datang bawa sesajen di laut, di pohon, di batu, di sawah, di ladang, dan tempat-tempat yang lainnya. Dia tinggalkan semua itu karena itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan solehnya? Dia melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi sholatnya bukan cuma maghrib isya saja, tapi sholatnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat 5 waktu. Sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 yang telah kita sebutkan tadi. Dijaga sholatnya. Ibu-ibu, amalan solehnya selain menjaga tauhid, menjaga sholat, dia juga menjaga auratnya. Tidak pamer aurat, pakai jilbab, dia tutup auratnya. Itu kewajiban. Kalau kita sebagai anak, kita berbakti kepada kedua orang tua, tidak melakukan kedurhakaan kepada mereka. Intinya dia mengamalkan amalan soleh. Anak-anak masih kecil, kita ajarkan mengamalkan amalan soleh. Suruh mereka datang ke masjid. Ini ngaji, baca Al-Quran, belajar Iqra, belajar membaca. Kita sebagai orang tua punya peran yang sangat besar untuk membina mereka menjadi orang-orang yang saleh, mengamalkan amalan saleh,
menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang tua punya anak, suruh dia ke masjid, suruh ngaji, suruh belajar Al-Qur'an. Kita siapkan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dia beriman dan mengamalkan amalan saleh. Kemudian amalan soleh berikutnya watawasau bil haqqi, mereka saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Watawasau bis sabri, dan mereka saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Saling menyampaikan tentang kebenaran. Kalau kita lihat tetangga tak belum sholat, ajak dia sholat, panggil dia sholat. Kalau kita lihat tetangga tak masih datang ke dukun, masih pakai jimat-jimat, masih pakai pelaris, masih pakai pemanis, sampaikan. Tidak boleh berbuat seperti itu. Itu perbuatan syirik kepada Allah. Lepas jimat tak. Jangan pakai jimat, jangan pakai pelet, jangan pakai pelaris, pemanis atau yang semisal dengannya. Masih ada tetangga yang masih suka datang ke kuburan, datang bawa sesajen, diingatkan, Pak, itu nggak boleh, dilarang oleh Allah, itu perbuatan syirik. Saling wasiat, saling menasihati di atas kebenaran. Sampaikan kebenaran. Yang belum sholat, ajak dia sholat. Yang tidak pakai jilbab, perintahkan dia pakai jilbab. Berikan dia nasihat yang baik. Anak-anak kita yang belum ngaji, arahkan mereka ngaji, suruh mereka ngaji. Belajar Al-Quran sejak kecil. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Dan yang terakhir, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Bersabar dalam menyampaikan hal itu. Bersabar melaksanakan sholat 5 waktu. Bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam mengamalkan amalan soleh dan seterusnya. Ya. Sebelum waktunya habis, ini saya kasih contoh. Bapak kalau kerja, ibu, majikannya bilang, Pak, Bu, ini pekerjaan saya kasih waktu 24 jam. Gajinya sekian puluh juta. Ya. Kalau Bapak bisa kerjakan dalam waktu 24 jam selesai, Bapak atau Ibu boleh ambil gajinya. Kalau tidak selesai, mohon maaf, saya tarik kembali dananya. Waktunya sisa 10 menit dan Bapak Ibu belum mengerjakan atau belum menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kira-kira Bapak atau Ibu buru-buru atau tidak? Hah? Buru-buru nggak Pak kira-kira? Harus segera selesaikan? Hah? Iya, karena kita mau apa? Dapat gajinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, Bapak Ibu. Ada batas waktu kita. Sebelum batas waktu itu habis, ya, Allah janjikan untuk orang yang beriman dan beramal saleh ini surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Allah perintahkan kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan 10 juta 20 juta, Pak. Ya. Allah siapkan surga. Tapi ini ya, sudah mau habis waktunya. Kita tidak ada seorang pun di antara kita di sini tahu kapan ajalnya. Ada yang tahu di sini kapan dia mati? Enggak ada. Bisa jadi kita mati karena gempa, bisa jadi. Bisa jadi kita mati karena corona, kena jantung, karena ketabrak, kena kecelakaan, dan macam-macam. Ya. Banyak sebab-sebabnya. Nah, sebelum waktu itu habis, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera melaksanakan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlambat-lambat.
musibah yang menimpa kita, Allah berikan gempa, itu Allah berikan tanda. Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Yang belum sholat, sholatlah kau. Kalau bahasa kasarnya kita, yang kau belum sholat, ayo sholat. Kau yang belum pakai jilbab, belum tutup aurat, tutup auratmu, pakai jilbabmu. Yang masih suka minum ballo, masih suka minum minuman keras, berhenti mi. Apalagi ini mau mi Ramadan. Yang masih suka main judi, berhenti mi. Ditegur miki ini. Segera miki bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dan kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu